Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi apa kabar Kariska? Iya, baik. Baik, baik Di. Ya. Kesibukannya hari ini apa? Lebih ke sibuk nugas sih karena dari tadi pagi Kak bangun baru langsung Kak nugas sampai sekarang juga masih nugas ya. Oke, baik. Jadi memang harian nugas Di. Ya. Sebelumnya ini mungkin menjadi sesi wawancara terakhir kita. Jadi saya mungkin akan melakukan cross check lagi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan kita dari sesi wawancara pertama sampai yang terakhir kemarin. Ya. Sebelum lanjut mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Nggak ada Ji. Baik, kalau begitu aku mulai Di. Ya. Jadi ini kemarin kita mulai pakai Instagram itu pas tahun berapa? Itu pas SD kelas 4-an kayaknya, jadi sekitar 2013-14. Oh iya, pas SD Di. Iya. Oke. Itu kemarin pas tak bikin akun Instagram, apa yang mendorong kita itu bikin Instagram? Karena memang pas itu lagi hype Instagram, terus yang baru-baru pada situ juga dapat HP Android tuh, jadi kayak langsung Kak kurasa semua download aplikasi-aplikasi yang lagi hype di situ gitu. Oke, jadi untuk cross check lagi untuk yang kita ikuti di akun pertama itu orang-orang yang kayak teman kuliah teman sekolah dan keluarga. Terus kita juga kemarin sempat bilang kalau misalnya ada second akun di second akun itu yang isinya teman-teman kuliah juga, teman-teman sekolah juga. Iya betul. Ada lagi selain itu? Kakakku. Oh ya, saudara Di. Saudara. Keluarga lain ada? Keluarga lain ada tante. Oh tante. Iya. Second akun Di. Oke, jadi sebelumnya mungkin Oke, jadi bentuk postingan yang biasa kita posting di Instagram khususnya di second akun untuk berkatarsis itu kayak merepost meme-meme gitu. Iya. Sama sama itu yang kayak foto-foto gitu. Sorry deh, bilang bagi kalau nggak nyaman Oke, karena itu ada kesamaan dari ketiga respon cara saya itu. Jadi memang mereka semua pernah gitu ya, pas di foto pas lagi menangis pernah juga. Oke, dan apakah itu membantu untuk membuat Kak Rizka merasa lega? Iya, membantu sekali. Oke. Terkait dengan mungkin masalah yang biasa kita jadikan apa yang membuat kita berkatarsis itu masalah kayak masalah sekolah masalah perkuliahan Iya, sama masalah pribadi juga kayak konflik internal, konflik batin begitu. Konflik bisa dikasih saja bentuk apa seperti apa itu maksudnya konflik? Maksudnya kayak kalau misal kayak lagi ndak tahu bilang diriku kenapa, tapi kayak merasa Kak sedih tapi ndak tahu kenapa, jadi kayak muji saja ekspresikan karena ndak tahu kini apa dan kenapa, jadi kayak muji saya ekspresikan supaya keluar gitu perasaan begitu. Bagaimana cara terekspresikan dengan bentuk postingan seperti apa biasanya? Itu juga yang gitu Di. Oke, jadi ketika lagi ketika tidak tahu apa yang kita rasa, apakah setelah berkatarsis akhirnya bisa kita tahu yang kita rasakan itu sebenarnya seperti apa? Sebenarnya ndak tahu juga, cuman at least itu keluar begitu. Jadi setidaknya bisa dilampiaskan seperti itu. Jadi itu tadi yang biasa kita katarsiskan terkait dengan masalah diri tak sendiri dan masalah perkuliahan. Kalau masalah perkuliahan itu kayak nugas-nugas begitu. Iya betul. Yang stres karena nugas? Iya. Yang pernah itu yang pas gitu dulu pernah sampai menangis berkomplot. Oh iya. Gara-gara psikomet. Oke. Jadi memang jauh dari situ yang kita katarsiskan. Iya betul. Sejauh ini akhir-akhir ini seberapa sering lakukan katarsis? Kalau menurutku makin sering sih, karena memang baru-baru ini ada masalah masalah pribadi, terus juga ditambah lagi sama masalah tugas, jadi kayak bercampur gitu masalah, jadi kayak kerasa campur aduk nih yang kurasa, jadi kayak itu juga ya kayaknya yang makin bikin sering Kak
makin aktif kak di second accountku gitu. Oke. Jadi itu karena ada masalah pribadi dan di samping itu ada juga masalah dari itu tadi nugas-nugas dan sebagainya. Akhirnya kita butuh untuk berkatarsis. Betul. Oke. Selanjutnya itu saya mau tanya karena kemarin kita sempat singgung tentang kita menggunakan itu fitur close friend. Iya. Kita itu berkatarsis kita maksudnya upload jadi story biasa atau kadang atau memang kita full upload katarsis itu di close friend saja. Biasa juga ada juga yang di story biasa, ada juga yang di close friend saja. Biasa juga ada juga yang di post yang posting bukan SG tapi feed ya feed. Apa yang membuat kita membedakan jenis itu? Kalau misalnya itu kan biasa juga kayak foto kak tahu baru misalnya kayak itu fotoku kayak nggak pakai kak jilbab gitu tuh itu di close friend. Di close Tapi kalau friend. misalnya masih pakai jilbab itu di yang biasa aja karena memang dia juga cowok toh. Terus kalau yang di feed itu biasa lebih ke kata-kata aja yang menurutku kayak kayak saya sekali jadi kayak misal sayang nih kalau misal hilang ke dalam 24 jam ini kata-kata yang kayak quotes-quotes gitu jadi simpan dikit ki. Menurut tak itu quote-quote itu merepresentasikan emosi yang kita alami. Iya betul. Terus biasa juga itu kayak kasih sebagai anu juga kayak motivasi sama teman-temanku yang lain bilang kalau ada ngerasa kayak begini mau kok dan. Temenku itu yang kayak sayang kalau misalnya hilang ke dalam 24 jam makanya ndak upload ke DSG lebih kupilih upload di feed karena lebih tahan ki di situ iya aku bilang. Oke, baik. Jadi itu perbedaannya cara tak mengupload di story biasa di close friend sama di feed. Iya betul. Oke. Itu kemarin kita bilang kalau misalnya ketika mengupload ke katarsis itu sebenarnya bukan Jiki butuh untuk dianu tapi butuh Jiki di responnya teman-teman Iya, atas perasaan Pak. Kita sempat bilang kayak divalidasi seperti Iya. itu. Oke, jadi kita merasa lega karena setelah mendapat respon bukan setelah melampiaskan emosinya seperti Iya itu. betul. Oke. Itu di close friend apa yang membedakan pengikut di yang di fitur close friend sama di pengikut biasa? Kalau yang di fitur close friend itu teman-temanku yang apa cewek semua aja cuman kayak betul-betul kak dekat yang kayak dekat sekali terus juga yang menurutku kan bisa upload kak di close friend tuh yang udah pakai jilbab kak jadi biasa tuh kalau ada temanku yang menurutku kayaknya ada pacarnya ini dan kayak aku tukar akun sama cowoknya itu udah aku kasih masuk di close friend. Oke, jadi itu yang kriterianya mungkin jadi maksudnya kan di second akun kita kemarin bilang pengikutnya tuh yang dekat-dekat juga. Maksudnya ini yang dekat seperti apa yang bisa kita pilih mereka untuk masuk di close friend tak? Misalnya tuh kalau dulu yang di SMA aku misal kayak ada teman SMA aku ini satu kelas atau itu satu kelas masuk semua jadi second account tapi yang di circle aku dia masuk di CF gitu. Jadi yang memang di sekitar gitu dia. Oke. Jadi yang pernah lampiaskan emosi terkait masalah keluarga atau masalah pertemanan mungkin? Iya biasa. Biasa? Iya sering juga. Masalah seperti apa? Misalnya kalau lagi ada konflikku sama temanku, terus itu orang kayak ndak masuk jadi anuku di close friendku atau di akun second accountku tuh biasa tuh ku ceritai bilang ini tuh tadi tuh begini kayak gitu sih kak jadi kayak lebih kayak ku ceritakan ke dia orang kenapa kak bisa ini tapi dalam keadaan itu orang yang bermasalah sama dia tuh ndak ngeliat ki. Oke, jadi memang itu dia. Iya. Ini gak cocok nih. Sorry. Dan itu setelah berkatarsis cukup membantu untuk mengatasi emosi negatif tak? Iya betul karena kayak terlampiaskan kita terekspresikan yang kurasa. Oke.
Mungkin saya lagi, saya simpulkan lagi setelah wawancara Tak. Jadi biasanya kita akan berkatarsis ketika lagi punya masalah gitu, entah masalah dengan diri kita sendiri, atau itu tadi masalah perkuliahan, atau mungkin dengan masalah pertemanan seperti itu. Iya betul. Nah, itu tadi masalah pertemanan Tak, masalah teman di kuliah atau teman SMA yang Semuanya sih masuk ndak pilih-pilih aja juga harus ke teman apa baru Iya. kawan ndak juga. jadi pernah semua Ji. Iya. Oke. Untuk ini kan kita membahas tentang tak sebagai mahasiswi ketika berkatarsis di IG. Ketika masalah ketika tunggu dulu. Jadi itu dia kita punya masalah terhubung kita ini seorang mahasiswi dan terkait dengan kehidupan perkuliahan yang biasa kita katarsiskan di IG. Apakah itu cukup membuat Kak Rizka ini merasa lega? Iya sih merasa lega karena itu tadi menurutku bisa kayak terrepresentasikan yang kurasa melalui postingan-postinganku yang kubagikan gitu. Oke. Selanjutnya alasan Kak Rizka lebih nyaman untuk berkatarsis di second akun, khususnya di fitur close friend-nya itu sama di akun pertama Tak, itu karena kita merasa lebih nyaman untuk berekspresi di second akun karena memang orang-orang terdekat Tak di situ. Kalau misalnya boleh aku cross check lagi alasan Tak kenapa lebih pilih berkatarsis di media sosial daripada secara langsung, karena kita takut memberatkan orang itu. Lebih takut malas maksudnya cerita panjang lebar karena kalau tika di IG langsung bisa sampaikan saja apa yang kita iya kan Anda harus kayak aku ceritakan begini Kak karena ini Kak karena itu enggak Ji, jadi menurutku lebih praktis Ji, lebih praktis kalau di IG tapi apakah sejauh ini setelah berkatarsis di IG kita enggak pernah ambil lagi curhat dengan orang di kehidupan nyata seperti itu? Bukannya tidak pernah, tapi jarang sekali. Bahkan dalam beberapa tahun belakangan ini tuh bisa dihitung jari saya curhat sama orang. Kayaknya baru satu kali. Iya. Tahun ini dan iya kayaknya baru satu kali. Kayaknya tahun kemarin gue udah pernah curhat sama orang. Baru tahun ini. Jadi itu ada rasa segan untuk curhat ke orang karena seperti itu atau memang ada rasa segan dan memang malas untuk cerita panjang lebar, harus mungkin intinya saja begitu. Iya, kayak memang kayak merasa malas untuk cerita ABCDE, tapi kayak kadang ada juga yang menurutku kayaknya memang perlu untuk cerita sama orang. Tapi ketika cerita sama orang tuh merasa segan kan, merasa enggak enak kan. Kayak nanti Kak kebuang-buang waktunya dan segala macam, atau enggak terlalu penting kayak gitu-gitu sih. Oke. Itu tadi merasa segan atau selain itu apakah kita merasa ndak menolak untuk curhat secara langsung karena kita merasa tidak ada yang mau dengar tidak ada yang mau ditempati curhat seperti itu? Sebenarnya bukan juga ndak ada mau dengar ada dan banyak juga teman yang biasa kayak cerita mau dan segala macam, cuman saya aja merasa ndak enak sendiri, kayak aku tahu aja mereka mau dengar cuman saya yang merasa tidak nyaman kayak nanti terlalu lama cerita atau tidak penting dia cerita aku. Tapi mereka tuh kayak mau cuma saja memang yang tidak enak sendiri. Iya, jadi yang memang merasa segan sendiri Oke, jadi itu tadi karena misalnya ketika kita punya masalah kayak itu tadi masalah perkuliahan kita dan didukung dengan adanya IG karena kita merasa segan untuk cerita langsung ke orang. Dimana di IG ini khususnya di second akun kita lebih bebas berekspresi dan nyaman untuk melampiaskan emosi Iya betul. Seperti itu. Dan memang di IG ini di second akun kita lebih percaya di followersnya situ karena hanya ada orang-orang terdekat. Betul. Dan preferensi kontennya itu seperti kayak itu tadi ada foto menangis atau status lagi kayak quote seperti itu. Iya betul, lebih ke post-posan seperti itu sih. Post-posan dan respon pengikut sendiri kita tidak pernah aja mendapat respon negatif dan memang tujuan itu biasa berkatarsis supaya lihat orang apa yang kita alami dan mereka bisa memberi validasi. Ya divalidasi dari responnya mereka. Kayak gitu. Iya.
Oke. Nggak pernah aja sih kayak aneh kayak begitu kita mau rekomen saya bilang iya lain nih siapa pernah itu nggak pernah Pernah Ji. Ji. Iya. Oke, alhamdulillah. Jadi itu memang jadi salah satu faktor lagi kenapa kita lebih nyaman berekspresi karena Iya, tidak pernah betul. Peki dapat juga respon negatif seperti itu. Iya dan menurutku kalaupun mereka yang berpikir seperti itu kayak enggak apa-apa aja kan teman dekatku juga kecuali itu kulakukan di first account yang memang kayak ada dosen atau ada mantan teman kerjaku dulu itu kalau misal mereka berpikir seperti itu ke saya tuh kayak malu kak gitu. Oke. Kalau di first akunta itu Iya. oke, dan dampaknya itu kita bisa merasa lega. Betul. Oke. Apakah menurut Ta dengan berkatarsis di IG ini bisa menjadi strategi coping? Menurutku iya sih bisa karena itu tadi bisa kak merasa lebih lega, at least kayak merasa tenang kak meskipun sebentar Ji dari masalah-masalahku dengan ku ekspresikan apa yang kurasa di IG. Oke, baik. Selanjutnya setelah melalui berbagai bersesi-sesi nih wawancara Ta, saya mau tahu kira-kira harapan Ta ini misalnya kepada para pengikut Ta misalnya atau teman-teman di sekitar Ta, harapan Ta lah terkait dengan ini yang kita alami. Kalau harapanku dari Ji Ada jadi kayak maksudku ndak meminta lebih juga dari mereka karena menurutku oke Ji sekarang normal Ji dan mereka juga bukan yang kayak terlalu kepo sekali cerita tuh enggak Ji kayak nanti yang bilang kamu kok cerita mau kok tapi ndak Ji kayak yang dorong sekali untuk cerita ndak Ji kayak bodo amat sekali kayak oke jadi kayak oke, dari itu di harapan Ta tadi apa? Nggak ada Ji harapan Tak. Misalnya tuh kayak setelah akhirnya mau Kak misalnya teman-temanku lebih begini Ki, kalau misalnya lagi Kak butuh, maksudnya kalau lagi berkatarsis Kak mau Kak mereka bisa respon, ada begitu Ji harapan Tak? enggak juga. Oke, baik, sorry maaf Kak. Oke. Selanjutnya oke, saya ulang lagi di untuk lagi. Jadi bentuk emosi itu berupa emosi marah dan menangis itu. Terus bentuk unggahannya itu kayak foto atau repost quote seperti itu atau biasa juga di video. Dan alasan Tak biasa menolak untuk cerita langsung ke orang itu karena kita merasa segan itu, dan memang konten yang kita upload itu cukup merepresentasikan di emosi Tak yang kita alami. Iya betul. Dan respon emosionalnya itu kita lebih merasa lega. Iya merasa lega karena bisa ekspresikan yang kurasa tuh. Iya. Dan didukung juga dengan kepercayaan Tak dengan orang-orang terdekat tadi itu di followers tadi. Iya, apalagi yang di close friend. Oke. Kalau misalnya dulu mana tadi tuh? Oke, perbedaan interaksi Tak di dunia nyata dengan di dunia maya itu bisa diceritakan lagi kayak gimana? Kalau perbedaan interaksi, Oh ya itu tadi Bi yang kayak maksudnya kalau misalnya lagi mau curhat kalau di dunia itu harus kayak lebih banyak cerita lagi lah detail-detailnya supaya apa? Ya nggak ada salah paham juga seperti jadi itu. kalau menurutku kalau di dunia itu komunikasinya lebih ribet. Oke. Ada kira-kira tekanan yang kita alami akhir-akhir ini? Iya kak, ada kak. Tekanan selain tugas? Selain tugas ada juga sih. Oke, ada di. Kalau tekanan tugas itu tekanan kuliah ya seperti apa biasa selain tugas? Lebih ke itu. Itu loh, udah fokus kan? Kalau dari kuliah tapi yang selain tugas itu dari sih karena dari faktor teman-temanku juga kayak mendukung sekali cuman itu memang tugas yang apalagi yang kayak deadline-nya itu menurutku yang yang jadi tekanan sekali. Biasanya tuh enggak apa-apa aja kalau banyak tugas, yang penting enggak mepet ikut kerja deadline-nya karena kayak merasa diburu-buru Kak juga kalau misalnya aku ingat hilang deadline-nya sebentar malam baru kamu kerja itu biasanya yang bikin menangis kayak begitu. Tapi kalau misalnya banyak cuman masih jauh deadline-nya, aku kan sih santainya. Oke, sejauh ini saya sudah dapat ya gambaran pengalaman Tak berkatarsis di IG. Saya mohon maaf dengan segala kekeliruan yang mungkin membuat Kariska tidak nyaman.
Mungkin hanya itu saja wawancara kita kali ini. Sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin kita tanyakan? Dari Tidak ada jalan nih. Setelah melalui 3 sesi wawancara, bagaimana perasaan tak? lega sih, bukan cuma lega karena bisa kak ekspresikan yang kurasa selama ini, tapi lega kak juga karena terakhir nih. Aja. Cepat aja. Oke. Jadi itu di perasaan tak. Oke. Mungkin hanya itu saja. Tidak ada pertanyaan tak toh. Saya minta maaf lagi kalau itu ada membuat Kariska merasa tidak nyaman, sehingga Kariska hanya merasa lega karena ini adalah wawancara terakhir kita. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak karena Kariska sudah bersedia meluangkan waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.